Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Klaten. Saya Setio Edi Pranoto dari SMA Negeri 1 Jogonalan. Samping saya Sumanto dari SMA Negeri 1 Klaten. samping kiri saya. Setio dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Semoga kita sukses selalu. Yes. Sukses. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Aduh. Pak Sri. Maaf ya, rada terlambat tadi. Anak agak rewel sama istri tadi. Istrinya ya rewel. Iya, tadi mau beli itu terus malah ini tadi ada kereta. Oh, Di rel kereta itu 2 kereta lewat Pak, harus kereta. antri dulu harus sabar. Nggak apa-apa, Pak. Mohon maaf ya Pak Setio ya. Iya, Ya, oh iya iya. Ini ngomong-ngomong terus kira-kira nanti ini saya harus membantu mengembangkan potensi apa ini nanti? Ya gini Pak, nanti kan saya akan ada proses yang kemarin sudah Coaching ini ya? Jadi nanti ketika kita menyelesaikan masalah bertiga dengan coach saya, nanti ada beberapa yang akan saya kembangkan Pak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu berkaitan dengan kompetensi inti coaching Pak. Oke. Yaitu kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bapak. Oke. Jadi intinya nanti jenengan mau mengembangkan jadi kompetensi coaching itu ya, coach itu ya. Satu, kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif juga, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke Pak Setio. Terus kemudian ini yang ingin saya amati nanti apa Pak? Saya Pak. amati itu. Saya nanti akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi nanti yang saya amati adalah ada 2 ya Pak ya. Satu, mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Baik Pak Setio ya. Baik, untuk penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini gimana Pak itu Pak? Oh ngeten Pak, jadi nanti indikator ini bisa kita anggap sebagai sesuatu yang tercapai itu ketika berkaitan kita itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang disampaikan coach. Kemudian yang kedua, coach itu bisa paham dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia miliki seperti itu Pak. Jadi nanti yang jelas tujuannya ini nanti satu untuk mencapai itu ya Pak ya. Tujuan ya, tujuan dan juga bagaimana coach untuk memahaminya, pemahaman lebih lanjut itu. Baiklah Pak Setio, monggo nanti saya bantu untuk mengamatinya, dengan laksanakan apa yang Anda laksanakan nanti. Yang penting jangan lupa Pak Setio, satu, kehadiran harus penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jangan lupakan ya Pak Setio ya. Baik Bapak. Kami nanti akan satu mendengarkan dengan baik dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dari Bapak, itu yang perlu saya amati. Siap. Gitu ya. Siap, baik. Pak. Selamat menjalankan tugas Pak Setio. Mudah-mudahan nanti sukses untuk semuanya. Baik, gitu. terima kasih Monggo. Bapak. Ya, Selamat. siap. Selamat menjalankan tugas. Monggo. Monggo. Terima kasih. Pak Setio, alasan-alasan siapa sih nanti? Iya, saya deg-degan. Jam berapa kan jalan? Pak Manto ini bentar lagi. Oh, Pak. Pak Sri. Wah, assalamualaikum. Iya. Kebetulan ini ketemu di sini berdua. Iya. Ini dari rumah atau dari mana? Tadi dari puter-puter Pak. Oh, gitu. Kebetulan saya ada perlu sama Pak Setio. Oh, iya. Iya, maka dilanjut. Kemarin sempat rasan-rasan. Sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan seperti itu Pak Manto. Iya, ini saya mau menyampaikan unek-unek saya gitu. Apa yang jadi unek-unek? Ini kan sekarang ini saya kan ingin mengembangkan itu pembelajaran yang Mantap. berbasis kemandirian siswa-siswa saya biar mandiri. Tapi masih sulit. Berarti ingin meningkatkan kemandirian yang ada di sekolah Bapak. Iya, betul. Anak dianggap belum bisa mandiri ngoten nggih. Iya. Terus selain itu, selain kemudian hal-hal apa yang kira-kira ingin Pak Manto lakukan untuk bisa mendongkrak kemandirian anak di sekolah? Ya, kalau
kemarin Pak ya, kemarin itu saya sudah melakukan pembelajaran dengan cuma metode ya ceramah sama diskusi saja. Tapi nyatanya anak-anak itu masih banyak yang belum bisa belum bisa terlalu aktif gitu, belum bisa mandiri, terus harus saya temani. Itu berarti ini terjadi di lingkungan kelas ya Pak? Anak-anak di kelas itu kurang bisa menunjukkan kemandirian. Kemudian kalau untuk perilaku anak sendiri di kelas seperti apa Pak? Ya kalau perilaku anak itu rata-rata ya yang aktif itu hanya beberapa saja. Masih ada anak yang suka main HP sendiri, kemudian ngobrol sama temannya sendiri, nggak mau membantu teman yang lain. Berarti kegiatan ini, kegiatan pembelajaran anak di kelas itu masih terbilang bisa individu, tidak ada saling membantu dalam kegiatan pembelajaran. Terus kemudian kira-kira yang akan Bapak lakukan itu apa Pak di kelas, biar anak itu bisa mandiri gitu loh? Oh ya, mungkin saya punya rencana ini nanti akan metode pembelajaran saya itu akan saya ganti Pak, tidak hanya ceramah dan diskusi saja. Mungkin nanti saya bisa menerapkan model-model pembelajaran yang baru itu, mungkin juga yang nanti bisa dengan lewat game atau bermain peran dan sebagainya biar anak-anak itu aktif semua. Ya, berarti itu sangat bagus sekali Pak Manto, luar biasa. Memang kalau kita melihat realita anak-anak zaman sekarang itu kalau tidak ada inovasi itu memang kurang tertarik dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian ketika anak tidak tertarik, otomatis rasa-rasa kemandirian anak itu dalam pembelajaran menurun. Itu sebenarnya solusi dari Pak Manto luar biasa. Kira-kira untuk kegiatan seperti itu akan Bapak terapkan mulai kapan Pak? Ya insya Allah mulai nanti minggu depan lah, nanti saya akan coba terapkan metode-metode yang sudah saya sampaikan kepada Pak Setian tadi. Terus kemudian gini Pak, berkaitan dengan metode-metode seperti itu kan butuh peran banyak orang ya Pak ya, tidak hanya Bapak sendiri. Kira-kira yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan program ini siapa Pak? Ya nanti mungkin sebelum saya menerapkan ini saya akan membuat RPP dulu atau modul ajar, kemudian nanti saya bisa sharing, minta bantuan teman sejawat saya, dan mungkin nanti saya juga bisa minta petunjuk atau bekerja sama dengan ibu kurikulum. Luar biasa, berarti memang kegiatan seperti ini sebenarnya sudah direncanakan Pak Manto dengan baik gitu. Dari membuat rancangan, terus kemudian ada perencanaan yang baik, kemudian sudah ada strategi penerapan berkaitan dengan kegiatan ini, sudah mengajak pihak-pihak lain, apalagi Pak Manto punya solusi untuk pihak kurikulum disertakan. Ini sebenarnya langkah yang sangat luar biasa sekali. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik ya Pak. Kemudian kira-kira komitmen Bapak seperti apa untuk melaksanakan kegiatan ini? Ya, nanti saya akan saya lakukan dengan baik. Saya akan melakukan perencanaan, kemudian sebelum melaksanakannya, kemudian akan saya laksanakan di minggu depan dengan baik, dengan menerapkan itu tadi metode-metode yang istilahnya kekinian lah. Semoga nanti bisa anak-anak itu tidak seperti tadi, bisa kemandiriannya muncul gitu. Memang sebenarnya untuk melakukan kegiatan itu memang berat nih Pak nih. Hanya saja saya lihat Pak Manto semangatnya luar biasa sekali, apalagi strateginya tadi sudah luar biasa. Sebenarnya dari sesi curhat seperti ini saya bisa melihat ternyata Pak Manto itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri nih. Ini luar biasa sekali, patut diapresiasi dan juga patut untuk dijadikan contoh ke rekan-rekan yang lain di tempat Pak Manto. Seperti itu, Pak Manto kira-kira sudah merasa plong belum ini? Ya, setelah ngobrol-ngobrol tadi, ya beban saya agak berkurang Pak, jadi sudah
Saya sudah merasa lega, tahu apa yang harus saya lakukan nanti ke depan. Luar biasa. Kira-kira Pak Manto ada yang mau diceritakan lagi tidak nih? Mungkin itu dulu Pak Setio, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi di mana gitu. Oke. Atau seperti tempat biasa lah sambil lihat perahu di Rawon Jombor dekat saya itu. Dekat Rawo toh Pak Manto ya? Iya. Oh, Kebetulan cuma 5 menit dari rumah. Oke, terima kasih Pak Manto sudah datang ke sini, sudah ngobrol dengan kita. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut ke depannya Pak Manto, karena sesi-sesi seperti ini sangat dibutuhkan kita. Karena kita itu sebagai guru perlu upgrade, selain informasi, keilmuan juga, sering ngobrol-ngobrol seperti ini. Semoga bisa membantu peran-peran Bapak. Oh iya, Pak, ini barusan kita sudah berbicara banyak berkaitan dengan pendidikan, terus kemudian Pak Manto juga sudah bercerita banyak tentang kondisi Pak Manto, tentang kemandirian anak. Kira-kira cerita kita itu mau dilanjutkan tidak Pak? Atau ada pertanyaan lain selain tadi yang Bapak sharingkan itu? Sudah Pak, saya kira saya sudah merasa lega dan saya sangat berterima kasih pada Pak Setio. Iya. Untuk itu gini Pak, saya mau pamit sekalian. Oh gitu. Karena tadi Pak Pras sama Bu Sabrina juga nunggu saya, katanya ingin makan-makan. Di Rawon Jombor juga? Bukan, Oh. di kafe sawah. Oh, kafe Jadi ada apa? Ya, terima kasih sudah hadir ke sini Pak Manto. Semoga kita bisa sering sharing seperti ini agar permasalahan-permasalahan di sekolah itu bisa kita atasi bareng-bareng. Ya. Makasih Pak Setio. Iya. Saya pamit ya. Monggo. Ya Pak Monggo Setio. monggo mandir ke. Nggih. Pak Setia pun pripun? Ini tadi saya itu tadi Pak Manto kenal juga toh? Oh iya, Pak Sri juga kenal sama beliau. Itu orang Rawon Jombor, Oh. dekat perahu sih, perahu-perahu itu loh tadi. Itu Aku tadi. terkejut juga loh. Iya. Pak Manto. Berarti nggih. Oh iya, Pak Setia. Nggih. Kira-kira bagaimana Bapak menilai sendiri performan Bapak tadi dalam kompetensi tadi gitu loh, tentang yang harus saya amati tadi loh Pak, Iya. yaitu tentang mengamati dengan aktif, terus kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Itu jenengan gimana itu? Tadi kebetulan saya alhamdulillah sudah melakukan 2 kompetensi yang menurut saya itu tadi sudah bagus Pak, karena saya sudah melakukan kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif juga. Yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bapak. Dan kemudian masalah dari Pak Manto pun juga alhamdulillah sudah terselesaikan begitu Bapak. Kira-kira apa sih yang membuat Bapak menilai demikian itu? Karena gini Pak Manto itu tadi kan menceritakan permasalahannya secara detail. Kemudian ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Pak Manto bisa menjawab pertanyaan itu, kemudian bisa memberikan solusi yang bagus Pak. Jadi saya menangkap di sini Pak Manto itu sudah mendapatkan solusi permasalahan. Solusinya sudah bagus sekali, kemudian juga sudah paham bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betul. Baik Pak Setia, kira-kira mohon maaf ya ini. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Pak Setia? Siap, mau terima nama Oke, Bapak. baik. Begini Pak Setia, tadi saya mengamati pada saat Bapak itu sebagai coaching, kalau ada sebagai coachnya itu memang sudah sesuai lah, ataupun lebih baik dari standar yang kita rujuk gitu kan, itu. Terus kemudian bagaimana pendapat Bapak mendengarkan ini? Terima kasih sekali Bapak sebelumnya. Saya merasa sedikit berarti ilmu saya ada gitu loh Pak. Dan terima kasih sudah memberikan penilaian yang sedemikian rupa Pak. Saya merasa apa yang sudah saya dapatkan itu berarti bisa berguna untuk orang lain, seperti itu Bapak. Baiklah Pak Setio, tadi yang saya mengamatinya ada 2 hal, satu bicara dengan aktif tadi ya, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu tadi ya. Baik, itu udah bagus Pak Setio. Namun belum demikian, tolong nanti dikembangkan lagi ya, tentang pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, terus mendengarkan dengan aktifnya nanti seperti tingkatkan. Iya. Alhamdulillah sudah bagus gitu kan.
Terus kemudian tindakan lanjutnya nanti apa Pak rencananya? Saya akan memberikan solusi lagi ketika ada permasalahan Pak. Kemudian saya juga akan memberikan pemantauan kepada Pak Manto, Bapak, Gitu. biar program ini atau program yang tadi disampaikan Pak Manto itu bisa berjalan sesuai apa yang disampaikan Pak Manto. Baik. Bagus. Terus kira-kira kapan lagi Pak kita bertemu lagi gitu? Kalau kita bertemu lagi mungkin secepatnya Pak, karena saya yakin permasalahan-permasalahan seperti ini pasti didapatkan oleh hampir sebagian guru Pak. Karena di sekolah itu kan kita bertemu dengan berbagai karakter murid, berbagai karakter guru, dan pastinya juga guru-guru itu pasti akan mencari solusi-solusi permasalahan seperti itu. Jadi secepatnya seperti itu. Baik Pak Setio, J. dari apa ya tugasnya sebagai supervisor, dari Pak Setio tadi sebagai coach-nya kan sudah memenuhi semua potensi coach, diantaranya tadi Bapak terlihat untuk kehadiran penuh waktu coaching tadi. Terus kemudian Bapak bisa mendengarkan dengan aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan cukup berbobot. Namun demikian ya Pak, nanti tetap kita jenengan tetap harus berusaha untuk meningkatkan terus. Jadi nanti biar untuk periode berikutnya biar nanti tujuannya bisa tercapai dengan bagus ataupun mendekati sempurna lah gitu ya Pak Setio. Baik Pak Setio, sampai di sini saja. Ini aku sudah di WA sama anak dan istri mau ngajak malam mingguanan ini gitu Pak Setio ya. Pak, terima kasih. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan Pak Setio ya. Sami-sami Pak, terima kasih sudah memberikan permisi. masukan-masukan. Pak, terima kasih. Sukses selalu Pak Setio. Terima kasih Pak Setio.